Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Biasanya, mualaf yang ditampilkan oleh ngaji cerdas itu ya seperti itulah mereka. Nah, kali ini ada satu ibu-ibu mualaf, katanya sih orang Ambon. Dulu ini pernah Kristen kental katanya, dan mengerti bahasa Roh Kudus, luar biasa. Dan akhirnya dia mualaf karena suratnya Paulus. Surat Paulus kepada siapa? Mari kita melihat video berikut ini. Saya juga aktif di salah satu gereja yang tidak saya sebutkan. Saya pernah ikut pelayanan juga gitu. Dan saya sangat dekat di dalam Kristen. Saya pernah juga mengerti bahasa Roh Kudus gitu. Tapi ada sesuatu yang buat saya tuh bagaimana ya, tidak kena di hati saya. Tapi karena saya keturunan Kristen, tapi kita tiap hari Minggu harus gereja. Harus menyediakan waktu 2 jam untuk datang ke gereja, untuk mengucap syukur. Istilahnya seperti itu awalnya. Tapi buat saya, hati saya tuh kayaknya ada yang kurang. Walaupun saya tiap gereja, saya menangis, mengucap syukur gitu. Tapi ada yang buat saya tuh tidak, ada yang hilang gitu di saat itu. Akhirnya saya mencoba membuka-buka perbedaan di Alkitab gitu. Akhirnya saya ketemu di salah satu ayat 1 Korintus. Saya ketemu satu ayat di Alkitab, 1 Korintus 11 ayat 5 yang berbunyi, tetapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang cukur rambutnya. Yang ayat 11 ayat 6, sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga mengunting rambutnya. Tetapi bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menutupi kepalanya. Dan 1 Korintus 11 ayat 13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah pada saat itu dengan kepala yang tidak bertudung. Itu buat saya, itu saya mencari tahu apa gitu yang Masya Allah yang saya dapat itu cuma di agama Islam. Tapi buat saya, masa sih di Islam doang gitu, apa tidak ada agama yang lain? Tapi saya lihat orang sholat ke masjid yang perempuannya, mereka dengan pakai mukena, terus kalau pakai perempuan pakai kerudung gitu yang biasa, saya lihat kok kayaknya teduh gitu ya, enak. Akhirnya saya mencari tahu, ya cuma di Islam yang kita hanya bersolat, membersihkan diri dengan pakai mukena. Jadi saya ketemu, jadi di ayat 1 Korintus itu cuma ada di Islam. Bagaimana Bapak Ibu dengan ibu ini? Apakah kelihatan mualaf hebat? Dia tadi ngaku bahwa dia itu dekat dengan Kristen. Maksudnya dekat dengan Kristen itu apa ya? Apakah dia bukan orang Kristen, tapi yang Kristen itu tetangganya atau saudaranya sehingga dia dekat dengan Kristen? Nggak jelas ya apa yang dimaksud oleh ibu ini. Ngomongnya itu kurang tertata, kurang teratur. Kemudian dia bilang Kristennya kental. Seberapa ukuran kekentalan ibu ini menjadi Kristen? Jadi encernya juga seberapa ya sehingga ibu ini kental. Istilahnya itu aneh-aneh aja. Mana ada Kristen kental begitu ya? Kayak santan aja kental atau apa itu yang kental-kental itu ya. Lucu. Dan kemudian dia bilang pernah pelayanan. Pernah pelayanan apa? Pernah menyambut tamu atau bawa kolekte atau mimpin pujian, singer? Sebutkan dong, jangan cuma bilang pernah pelayanan. Jangan-jangan pernah melayani yang lain lagi. Yang lain selanjutnya, dia bilang bisa berbahasa, mengerti bahasa Roh Kudus. Nah ini, ibu ini hebat sekali ya, mengerti bahasa Roh Kudus. Bu, kursus di mana bahasa Roh Kudusnya? Jangan-jangan yang dimaksud adalah bahasa roh. Jadi bahasa roh ya, tidak semua orang bisa berbahasa roh. Tapi bahasa roh ini adalah sebuah karunia yang diberikan kepada orang percaya. Itu semuanya tidak menjadi ukuran bahwa seseorang tetap kuat setia mengikut Tuhan Yesus ketika dia mengalami badai dalam kehidupannya. Jadi bisa saja ya, bukan jaminan yang disebutkan ibu tadi itu, orang itu imannya kuat dan setia mengikut Yesus. Kemudian dia mengatakan hanya di dalam Islam yang berjilbab dan bersolat. Ibu ini mainnya kurang jauh, kemudian ngopinya kurang kental. Kalau ngopi juga jangan pakai gula, Bu. Makanya kalau main HP itu jangan pakai nonton drakor saja atau kepo status orang. Pakailah Google kosong seperti sarannya Ustadz Kainama untuk cari informasi. Agama mana saja di dunia ini yang memakai kerudung selain Islam? Ada banyak. Yang pertama ada Yahudi Ortodoks. Jadi orang Yahudi Ortodoks itu mereka semuanya memakai kerudung, bahkan pakai
cadar gitu. Kemudian ada Kristen Ortodoks, mereka juga pakai kerudung. Dan ada juga Katolik. Katolik itu para rohaniwannya yang perempuan itu juga memakai kerudung. Ratusan tahun bahkan ribuan tahun mereka sudah memakai kerudung sebelum Islam ada. Jadi Islam itu baru belakangan memakai kerudung. Yang belakangan itu nggak usah ngaku-ngaku dia yang paling benar, karena sudah ada yang lebih dulu memakai kerudung. Nah, ibu ini tadi itu membenarkan kesaksiannya dengan cara mengutip 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 5 dan ke-6. Ayat ini banyak sekali dikutip oleh mualaf kemudian disalahartikan. Mereka kebanyakan salah paham dengan ayat ini. Menurut mereka ayat ini adalah suatu perintah bagi orang Kristen secara keseluruhan untuk memakai kerudung. Menurut mereka sih jilbab, padahal ini bukan. Mari kita membahasnya. Ayat yang kelima, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Kata tudung di sini itu memakai bahasa Yunani kata kalupto yang artinya penutup atau tudung kepala begini ya, bukan jilbab seperti pengertian orang Islam. Nah, konteks kenapa Paulus memerintahkan para perempuan yang ada di Korintus ini untuk berjilbab, menurut ibu ini, untuk bertudung, itu karena di Korintus itu ada namanya kuil Dewi Afrodit. Dalam kuil ini ada pelacuran bakti. Ada banyak, bisa jadi ratusan bahkan ribuan anak-anak perempuan yang melacurkan diri di kuil Dewi Afrodit. Jadi siapa saja orang yang berkunjung ke Korintus mau memuja Dewi Afrodit, dia bisa melakukan seks bebas dengan para pelacur bakti di kuil Dewi Afrodit. Dan ini free, gratis, asalkan untuk pemujaan kepada Dewi Afrodit. Nah, para pelacur bakti di Korintus ini ciri-cirinya adalah mereka mengurai rambutnya. Jadi bagi perempuan yang rambutnya diurai sudah dapat dipastikan bahwa dia ini adalah seorang pelacur di Korintus pada waktu itu. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwa perempuan harus menudungi kepalanya ketika mereka berdoa, datang kepada Tuhan. Jangan seperti para pelacur. Nah, jadi untuk membedakan antara pelacur bakti dengan orang Kristen adalah tudung kepala. Yang kedua, Paulus mengatakan jika mereka para perempuan ini tidak mau memakai tudung kepala, gunting saja rambutnya. Tapi kalau digunting rambutnya itu sebagai suatu penghinaan, maka pakailah tudung kepala. Apa yang dimaksud dengan perempuan yang digunting rambutnya, dipotong pendek maksudnya begitu ya. Nah, selain ada pelacur bakti dan para pelacur yang lain yang diurai rambutnya di kuil Dewi Afrodit, yang kedua ada kelompok perempuan yang berambut pendek, yaitu mereka golongan lesbian yang ada di Korintus. Jadi untuk membedakan antara orang Kristen dengan pelacur bakti dengan perempuan lesbian, makanya Paulus memerintahkan mereka untuk menudungi kepalanya. Itulah latar belakang penulisan kitab surat Korintus ini. Jadi bukan seperti apa yang disampaikan oleh ibu itu tadi ya. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Kenapa nggak pakai tudung? Karena pakai tudung boleh, nggak pakai tudung juga tidak apa-apa. Sekali lagi, yang membuat kita diselamatkan bukan hal-hal lahiriah, tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi seperti inilah maksud
Paulus kepada jemaat di Korintus. Para mualaf orang Islam kalau membaca Alkitab jangan dicomot-comot, baca keseluruhan supaya mengerti konteksnya. Jadi pahami konteksnya dan mengerti teksnya supaya tidak salah paham. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.